Oke, pada video kali ini akan dibahas tentang yang lagi viral nih, yang lagi viral ini tentang rangka ESAF ya. Jadi gue dengar-dengar ada desas-desus rangka ESAF ini terbuat dari Satoru Gojo gitu ya. Jadi, kira-kira apa sih ya, permasalahan atau mungkin kelebihan atau kekurangan dan kira-kira ada solusi nggak ya buat orang-orang yang kemudian sudah membeli atau akan membeli, motor-motor dengan rangka ESAF ini sendiri? Oke. Ya, pokoknya di video ini kita akan bahas cukup lengkap ya. Jadi gua nggak tahu mungkin estimasi videonya durasinya agak agak lebih panjang, ya. Oke, gua Green Mombat ya. Buat yang belum tahu channel gue ya selamat datang di channel gue. Kalau yang udah pernah ke sini ya selamat datang kembali. Channel ini membahas tentang dunia otomotif, bisnis, psikologi, ya biasanya sih 3 itu, gitu. Pengennya sih sama kartun tapi ya gue belum banyak memahami tentang kartun. Bayang nanti gue malah disuruh bikin animasi 3 dimensi gitu kan, ya gue nggak ngerti gitu kan, ya macam-macam kayak ASCII animation series lah, gue nggak tahu gitu, gue nggak bisa bikin begituan. Jadi 3 itu aja dulu yang ada di channel gue, atau otomotif, bisnis, dan psikologi. Oke, mulai dari mana ya? Oke, dari sini aja deh. Secara singkat ESAF ya, ESAF itu kayak, electronic semi, automatic folding gitu. Secara singkatnya itu gitu. Jadi dibuat, rangkanya itu menyambung gitu kan, tapi rangkanya itu udah kayak di-fold gitu ya, fold tuh kayak ditekuk-tekuk gitu kan, terus nyambung gitu, terus kemudian dia dilas pakai, las elektrik gitu, kayak laser gitu. Oke, secara secara singkatnya sih gitu, ya las las elektrik sih sebenarnya sama aja, gitu kan. Kalau bisa dibilang teknologinya bagus ya, bahkan, bisa dibilang sangat bagus dan ini gak cuman omongan dari gua kalau rangka ESAF itu memiliki inovasi dan desain produk yang bagus. Lu bisa cek sendiri ke Detect Engineering, ya itu channel YouTube yang luar biasa bagus ya. Kalau misalnya nanti lu mau mau channelnya bagaimana nanti gua akan sediakan di kolom deskripsi Detect Engineering. Gua nggak tahu cara penyebutan gimana ya. Jadi mereka membahas lengkap banget gitu. Intinya bahwa rangka ini tuh memiliki kekuatan struktural yang sangat luar biasa, di mana 99% dari rangka, ya, jadi hampir seluruh rangka itu, eee, apa ya istilahnya ya, ini kuat gitu. Jadi dia dia 90%, 99% dari rangka itu mampu menahan beban hingga 300 kilogram per sentimeter kubik. Jadi lu bayangin aja, ada satu, ruang gitu, kayak satu luas wilayah gitu cuma 1 sentimeter kali 1 sentimeter dan ditekan dengan bobot 300 kilo dan dia nggak masalah gitu. Jadi 99% bagian dari rangka, ESAF itu mampu menahan itu gitu, menahan 300 kilogram per sentimeter kubik tadi. Jadi kalau misalnya ya pokoknya gitu bayangannya bayangannya kayak begitulah gitu kan. Ya kalau misalnya dipikir-pikir agak agak susah ya dipercaya ya gitu. Tapi ya itu gitu dia mereka mereka sudah melakukan uji simulasinya dan lain sebagainya yang otomatis gue lebih percaya sama mereka gitu kan, karena memang ya mereka mereka ahlinya, mereka the real engineers-nya gitu kan. Jadi memang kalau misalnya mereka bilang, rangka ESAF itu bagus, inovasi dan secara desain itu bagus, ya gue percaya gitu. Karena memang gue pribadi ngelihatnya rangkanya bagus secara bentuk gitu. Jadi secara desain, by design itu bagus dan memang, kalau kita hanya berbicara tentang dunia otomotif ya, terus kemudian kita bicara dunia teknik, dunia sains, ya it is what it is. Kalau emang lu bagus ya lu harus bilang itu bagus gitu. Jadi, mungkin agak kontras sedikit dengan isu yang beredar, tapi nanti nanti akan kita bahas selanjutnya, gitu. Jadi, untuk yang, pengen tahu secara mendalamnya langsung aja deh, nanti nanti pasti ada linknya gua taruh di bawah gitu. Oke, terus kan nanti kan ada yang bilang, "Kok kalau bagus banyak yang hancur ya, banyak yang patah dan lain sebagainya, bla 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 bla." Oke, banyaknya terjadi, rangka bahkan, rangka rangka bengkok ya atau bahkan ada yang patah gitu kan, yang seharusnya, nggak terjadi lah gitu kan dan yang lucu apa, rangka patahnya itu bukan di titik lemah, bukan di titik, kontrol 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 sasisnya dia, yang tugasnya itu justru malah apa ya, menstabilkan dan mendistribusikan gitu kan bobotnya dari kanan ke kiri, depan ke belakang segala macam. Tapi malah di bagian depan yang kalau misalnya, bagian depan bawah kalau misalnya kita lihat secara secara desain, by design, itu harusnya kuat menahan sampai 300 kilogram per sentimeter kubik, gitu. Itu angka yang luar biasa banget gitu. Jadi, di channel-nya Tech Engineering itu udah banyak sih alasannya bla 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 gitu kan. Kayak misalnya contoh, lubang drainasenya itu tidak terletak di titik yang paling bawah gitu kan, terus silikat yang tidak dibersihkan sehingga rangka itu yang harusnya terlapisi anti karat dan cat itu malah nggak dilapisi sama sekali gitu kan. Terus kemudian, apa ya, ya banyak lah itu lu bisa bisa cek sendiri ke Detect Engineering gitu kan. Terus kemudian, apa ya istilahnya,
yang memperparah keadaan itu karena silikat ya, silikat itu bersifat, isolator, ya karena dia bersifat isolator, jadi dia nggak bisa dicat, dia nggak bisa di-coating. Akhirnya apa, begitu silikatnya itu lama-lama tergerus ya, tergerus, dia akan mengekspos bagian rangka itu, secara langsung gitu ya, dan terjadi akhirnya oksidasi, dan itu yang akan mempercepat mempercepat pengkaratan dan pengikisan rangka gitu kan. Makanya walaupun dari Detek Engineering mengatakan bahwa rangka ketebalan itu hampir 1,5 milimeter, which is not really a bad thing, tapi cukup cukup tipis, tapi nggak jelek-jelek banget gitu. Apalagi ngeliat hasilnya, mereka bisa nahan 300 kilogram per sentimeter kubik. Sorry, sentimeter kuadrat, kubik pangkat 3. Oke, gue salah. Per sentimeter kuadrat, itu sangat luar biasa bagus gitu. Tapi karena banyak terkikis dari pengaratan dan dari karat dan lain sebagainya, itu di lapangan itu ada yang ketebalannya cuman 1 sampai 1,1 mili, dan itu udah termasuk catnya gitu kan. Jadi udah termasuk catnya, dan gak usah nanya catnya luar apa dalam, karena catnya cuma ada di luar. Jadi rangka esap itu nggak dicat di dalamnya gitu. Jadi makanya ya gitu apalagi motor-motor tersebut tuh paling tua yang pakai rangka esap itu cuma 4 tahun 3 bulan dan 7 hari, dan ini pembuatan produksi videonya tanggal 28 September 2023. Jadi sebenarnya nggak tua gitu, tapi seharusnya nggak sampai patah, nggak sampai bengkok ya. Motor apa itu ya, pertama kali keluar itu adalah Honda Genio gitu. Oke, dan kemudian gue akan membahas sedikit tentang apa sih solusi-solusi yang ditawarkan. Pertama ya, dari sumber yang terpercaya itu ada Detek Engineering gitu. Salah satunya adalah recoating dan melapisi ulang rangka setelah menghilangkan silikat yang ada di rangkanya gitu kan. Dan kemudian udah dihilangkan dulu silikatnya gitu kan, kalau bisa sebanyak mungkin sampai gak ada sama sekali gitu kan. Terus baru dikasih anti karat dan dicat ulang gitu. Mungkin menambah lubang drainase baru. Gue agak ragu sih soal itu. Nah, kemudian ada pun data tambahan ya yang muncul dari KNKT yang menyatakan bahwa Astra Honda Motor tidak bersalah dalam fenomena masif ini, dan tidak perlu melakukan recall produk ya. Jadi KNKT yang bilang kayak gitu. Gitu. Jadi panjang di sini ada sisi positif dan sisi negatif gitu kan. Gimana ya? Ini gue masuk ke pendapat pribadi ya. Ini pendapat pribadi gue tentang fenomena rangka esaf ini, dan mungkin akan gue breakdown jadi beberapa ya. Jadi 1, 2, 3 lah. Jadi 3 part. Pertama, dengan data yang ada saat ini ya, menjadi hal menarik adalah karena memang sebetulnya ya, gue cukup sering mengatakan ya, kalau Honda itu inovasinya bagus ya, entah yang motor completely build up atau completely knock down yang dibikin di Indonesia, atau yang dari desain dari luar. Inovasinya ini bagus banget, dan bener-bener gue harus ngacungin jempol gitu kan. Entah dari ya lu bisa lihat sendiri lah, banyak produk-produk lamanya atau barunya kayak VTEC dan lain sebagainya gitu kan. Inovasinya out of the box, dan mereka sangat amat berguna, kecuali mungkin CBS. Oke, jadi di luar CBS gue selalu appraise Honda, mereka punya inovasi yang luar biasa bagus gitu. Cuman ada cumannya. Gimana ya? Inovasi yang mendukung gitu ya, dan ini juga dilampirkan oleh Detek Engineering gitu. Kalau misalnya kekuatan struktural rangka esaf ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau lu masih gagah ya, itu sekuat apa rangkanya, lu bayangin berapa ya, 300 kilogram itu jadi ton berapa, 300 kilogram per sentimeter kuadrat, jadi berarti sekitar 3 juta ton 3 juta ton per meter ya, 3 juta ton per meter. Lu bayangin 3 juta ton per meter, berat gajah tuh 3 ribuan kilo, 3 tonan. Berarti lu bayangin sekitar 89, enggak sampai 984, enggak sampai 83. Ya, sekitar 800, hampir ya 830 gajah. Ya, lu bayangin 830 gajah, lu susun 830 gajah dewasa, lu susun jadi satu, dan mereka disuruh berdiri ke luas area yang mana bahannya itu bukan bahannya, tapi itu adalah rangka esaf ya, bentuknya rangka esaf yang disusun jadi 1 kali 1 meter gitu kan, dan rangkanya nggak ada apa-apa. Jadi sekuat itu structural strength dari rangka esaf gitu. Jadi that's not a joke, itu luar biasa gitu loh. Oke, itu poin yang bisa dibilang poin-poin baik ya untuk Astra Honda Motor gitu kan. Terus untuk poin 2, mungkin gue di sini agak kurang setuju dengan Detek Engineering ya, walaupun sebetulnya akan lebih bermanfaat buat gue, karena
eh gue nggak mau menutupi bahwa gue punya bengkel motor yang kemudian nerima las-lasan, yang kemudian menerima bongkaran, ya kan, yang kemudian bisa ngecat juga, yang kemudian nerima coating dan detailing. Jadi kasusnya ini kayak harusnya nih gue aji mumpung gitu kan, tapi eh menurut gue ya, menurut gue nggak bakal sebut ya terus apa nama usaha gue itu apa. Nggak terkenal juga sih, nggak bakal ada yang tahu. Jadi menurut gua kerugian yang diterima oleh pengguna ESAF atau yang mau beli ESAF itu bukan pengguna ESAF ya, kalau calon pembeli belum belum rugi gitu. Menurut gua sih tidak patut gitu untuk dimanfaatkan gitu, karena unit itu banyak banget ya yang menggunakan rangka ESAF tuh, ada Beat ya kan, Vario ya kan, terus ada Genio gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Jadi nggak patut buat dimanfaatkan aja mumpung dan lain sebagainya gitu. Menurut gua nggak etis gitu kan. Apalagi namanya coating, detailing ya, terus apalagi ditambah harus ngelas gitu kan, ditambah plat segala macam, itu nggak murah. Minimal lu keluar dana seratusan ribu, dan itu bukan budget di kota besar kayak Jakarta, Bandung, itu enggak. Itu budget di kota-kota yang enggak dibilang kecil, terpencil juga enggak sih, tapi cukup besar, tapi bukan bukan kota-kota besar yang kayak Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja gitu, enggak gitu. Jadi lu udah beli motor belasan puluhan juta, terus lu harus keluar duit lagi ratusan ribu gitu, padahal motornya baru baru katakanlah baru pakai 4-5 bulan gitu kan, dan itu sesuatu yang lu bahkan nggak tahu gitu bisa bisa kejadian seperti itu. Menurut gue itu nggak adil banget. Nah, jadi ya gitulah. Dan ini pernah kejadian juga ya, pernah kejadian juga sebelumnya dengan motor dari Honda juga, itu kasusnya CB150. Ya, jadi rangkanya kan X gitu ya, rangka X gitu, dia harus ada ininya gitu kan, dan akhirnya setelah banyak mendapatkan kritikan dan hujatan dari netizen serta pengguna CB150, akhirnya ada perbaikan gitu, rangkanya akhirnya di reinforce dengan tambahan pipa lagi gitu kan, dan lain sebagainya ya gitu. Walaupun kelihatannya kayak sederhana, but it works gitu. Menurut gue it works, it is getting better, ya udah gitu loh. Uh, jadi gitu gitu. Nah, terus solusinya dari gue apa nih solusinya gitu? Kalau solusinya dari gue adalah, kalau kalau gue nggak tahu ya, gue nggak akan beli motor Honda. Gue nggak akan beli motor Honda, entah dalam yang rangka ESAF ataupun yang lain gitu. Kenapa? Karena gue nggak ngelihat ada komitmen dari Astra Honda sendiri untuk memperbaiki kesalahannya dalam waktu dekat gitu kan. Karena kenapa gue bilang ini kesalahannya, walaupun KNKT mengatakan itu bukan kesalahannya, karena KNKT hanya mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi itu bukan kesalahan Astra Honda Motor. Oke, tapi ada tapinya. Eh, Tidak pernah ada yang mengatakan bahwa produk Honda bisa, bukan bisa ya, tapi eh itu sudah maksimal. Enggak, produk Honda itu bisa diperbaiki dan sangat bisa diperbaiki, karena sorry, begitu rangka itu selesai dilas ya kan, itu dia bisa ngurangin silikat itu, walaupun memang harus tambah cost lagi, kayak ada manual labor-nya lagi ya kan, terus kemudian baru dicat gitu. Tapi menurut gua menambahkan biaya kayak 200-300 ribu bawaan dari pabrik yang menjamin bahwa motor itu gak perlu ada coating lagi segala macam di tahun-tahun yang akan datang, itu akan lebih baik daripada konsumen harus keluar 200-300 ribu karena hal kejadian seperti ini gitu kan. Kenapa? Karena kalau kejadiannya seperti ini sudah viral duluan, ya udah ada yang kena jadi korban gitu loh. Jadi jadi ya kalau gue pikir selama belum ada apa namanya, obrolan ya dari atau omongan dari Astra Honda, apalagi kemarin-kemarin cuma ngomong itu silikat. Iya, gue tahu itu silikat gitu, itu bukan karat gitu. Cuman maksud gue, ya mau gimana, itu yang ujungnya bikin karat gitu. Cuman ngeles gitu. Jadi kayak seolah-olah konsumen di Indonesia ini konsumen-konsumen yang tidak mengerti tentang dunia otomotif, atau bisa dibilang hampir semuanya tidak mengerti di bidang otomotif atau di bidang teknik gitu kan. Jadi mungkin kayak ya udahlah, gue bikin motor yang gampang patah, rangkanya bisa bengkok gitu kan. Ya udah, itu aja laku gitu. Terus ngapain gue bikin motor yang bagus? Nah, itu. Nah, dan itu bahaya gitu buat konsumen, karena menurut gue seandainya Honda terus thriving, karena Honda itu masih masih diakui sebagai pemegang pasar terbesar di Indonesia. Seandainya Honda terus seperti itu, ada kemungkinan pabrik lain yang suatu saat bisa dikatakan ya megang pasar di Indonesia cukup besar juga, akan melakukan hal yang sama. Nggak akan mikirin kebutuhan konsumen, yang penting gue bikin motornya laku. Dan pada akhirnya apa? Pada akhirnya ya udah hopeless. Maksud gue, kita kalau mau beli yang benar-benar kita butuhkan,
harganya terlalu tinggi, gitu, harganya terlalu mahal, udah nggak affordable lagi, gitu. Dan ini kerugian buat konsumen, gitu. Makanya untuk poin 2 ya, kalau poin 2 kan si Detect Engineering bilang katanya bisa diperbaiki. Ya sebenarnya nggak bisa diperbaiki juga karena udah terlanjur karat, udah terlanjur terkikis gitu ya. Tapi mungkin bisa diminimalisir dampaknya. Terus kalau ada yang tanya, kalau udah terlanjur beli gimana bang? Gimana ya? Ya udahlah cari tempat coating detailing yang lo percaya deh, terserah deh. Karena gue udah habis kata-kata gitu, gue udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya ya itu gitu, karena mau lu coating lagi, mau lu cat ulang lagi segala macam itu hanya meminimalisir dampak, tapi masalahnya udah terkena dampaknya duluan gitu. Jadi itu. Jadi ya gitulah gitu. Dan poin ketiga mungkin ya untuk respon dari KNKT sendiri yang mengatakan bahwa AHM tidak bersalah. Sebetulnya ini sudah terlihat dari awal ya, karena ya KNKT gitu kan. Muncul ke permukaan gitu kan bahwa memang secara logika produsen tidak melakukan penipuan, dan spesifik barang yang dijual juga memang nggak nipu gitu kan, selama barang keluar dari dealer itu dalam keadaan baik gitu kan. Terus ya kerusakan kendaraan itu ada di tangan konsumen, bukan bukan dari dealer barangnya udah rusak gitu kan. Ya memang nggak ada kesalahan dari Astra Honda Motor sih gitu kan. Apalagi mereka berkilah bahwa itu adalah kesalahan dari pengguna yang tidak merawat motornya dan lain sebagainya gitu kan ya. Gue sebenarnya bingung gitu, karena di buku panduan penggunaan motor tersebut ya yang pakai rangka ESAP itu gak disuruh lu harus coating detailing motor lu per sebulan sekali, itu gak ada gitu. Ya kalau mau sih gak apa-apa, gue dengan senang hati mengajukan diri ya, bengkel gue silakan lah lu ambil. Bayangin loh, satu satu hari gitu kan, satu rangka ESAP aja buset dah. Besok gue nggak bikin video YouTube, gue tinggal yang ongkang-ongkang kaki doang loh. Gitu. Jadi paling gitu ya breakdown yang bakal gue kasih. Mungkin ya videonya agak panjang. Dan kalau misalnya dari kalian ada tanggapannya ya monggo ditanggapi di kolom komentar gitu kan. Dan sebelum masuk ke konklusi, gue cuma mau ngingetin nih, gue cuma ngingetin biar gue kayak youtuber gitu kan. Alah, gelibet gue. Jadi kalau misalnya lu senang sama video gue, lu bisa like. Kalau lu gak senang sama video gue, lu bisa dislike, terserah itu ya. Terus memang kalau misalnya lu ngerasa video ini penting dan bisa menjadi edukasi, lu bisa share. Kalau enggak ya lu bisa dislike gitu kan ya, tadi gitu kan. Dan bagi yang memang mau mengikuti perkembangan dunia otomotif, bisnis dan psikologi secara bersamaan, bisa sub ke channel gua geli sih ngomong gitu, karena gua ngerasa masih banyak channel lain yang bisa lu sub ya. Jadi ya jangan sub channel gua, channel yang lain aja gitu. Bila ada pertanyaan yang mau disampaikan ya bisa lu tanya gitu. Jadi di kolom komentar gak cuma lu ada pendapat bla bla bla, enggak. Lu kalau mau tanya ya silakan tanya aja. Kalau bisa gue jawab, kalau enggak ya udah gitu kan. Tapi pasti gue baca. Dan masuk ke konklusi. Konklusinya dalam bahasan ini apa sih? Rangka ESAP ini merupakan rangka yang bisa dibilang baik, bagus banget gitu. Mungkin buat gue sebagai orang yang bukan engineers ya, I'm not an engineers gitu. Menurut gue itu perfect. Buat gue itu rangka yang sempurna untuk motor matic di bawah 200 cc. Sayangnya bagian finishingnya itu masih sangat kurang gitu kan, dan ya akhirnya berakibat fatal ya, banyak rusaknya gitu kan, menggunakan ya banyak, bukan rusak ya rusak sih. Jadi karena finishingnya nggak bagus, karena seharusnya setelah motor itu dilas ya dengan laser itu, harusnya silikatnya dibuang terlebih dahulu baru kemudian dicat gitu loh. Dan bagian dalam rangkanya juga harusnya dilapis cat, juga harusnya dicelup. Nah itu kan finishing ya, tapi tidak dilakukan gitu, dan akhirnya bikin motornya ya melapuk gitu loh, melapuk dalam jangka waktu yang cukup singkat ya, kayak 4 bulan, 5 bulan, setahun gitu kan. Karena motornya sendiri, balik lagi, motornya sendiri yang paling tua gak ada yang sampai 5 tahun tuh, gak ada, cuma 4 tahunan umurnya. Itu yang paling tua, itu Genio. Itu pun kalau lu beli yang pertama gitu. Jadi dan ini kejadian yang gue tahu ya kedua. Sebelumnya adalah CB150 Spitfire yang pada akhirnya memang mendapatkan perbaikan, dan semoga ada perbaikan gitu. Oke, paling itu dulu ya. Oh, ini ada, gue inget. Tambahan mungkin buat anak-anak SMA yang sudah punya SIM C dan mungkin mau dikasih motor sama orang tuanya gitu kan. Mungkin bisa ya kasih video ini buat dijadikan referensi lah gitu kan ke orang tuanya gitu kan. Karena balik lagi di sini ada sesuatu yang bisa kita ambil sebagai hal positif, ada sesuatu yang hal negatifnya juga. Dan kalau misalnya memang lu mau terlibat dengan ESAF ya, lu bisa
bisa kasih kejelasan lah gitu kan. Nah ini kalau misalnya ada anak SMA yang lagi mau dibeliin motor gitu kan. Dan ngomong-ngomong soal orang tua nih. Nah, gua dan Aski Animation Series baru aja menerbitkan video tentang pendidikan anak dan lain sebagainya. Mungkin tertarik buat nambahin wawasan bisa mampir ke sana. Totalnya ada 7 video, 7 part gitu kan. Kalau lu tonton sekaligus ya jangan juga begah. Gue juga bikinnya bingung gue bisa sampai sepanjang itu. Ya. Paling dari gue itu dulu, kalau ada kesalahan atau gimana, gue mohon maaf dan ini setup baru gue. Mungkin kurang lighting ya, kurang lighting, gampang light lah. Gitu, ini setup baru gue, semoga suaranya bisa lebih jernih, kualitasnya bisa lebih baik. Gue masih nggak tahu ya gimana cara gue bisa ngedit ting 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 gitu. Gue masih belajar, mungkin nantilah kalau misalnya gue udah bisa editing segala macam bakal ada animasi atau gimana nya. Sekian dari gua, buat saat ini Green Mombat out.